Ada manusia yang tekun beribadah, bangun malam, membaca ayat demi ayat, sujud dengan lama namun hatinya tetap hampa. Bukan karena ibadah itu kurang, bukan pula karena waktu yang ia berikan sedikit, tetapi karena dirinya tidak pernah benar-benar hadir dalam ibadahnya. Ia membawa tubuhnya ke tempat sujud, tetapi tidak membawa hatinya kepada Allah. Sujudnya menjadi gerakan, bukan kepasrahan. Bayarnya menjadi lantunan, bukan percakapan. Zikirnya menjadi hitungan, bukan kesadaran. Ia beribadah seakan-akan Allah jauh, padahal Allah lebih dekat dari urat lehernya. Namun bagaimana mungkin ia merasakan kedekatan itu jika hatinya sibuk memikirkan dunia, sibuk memikirkan dirinya, sibuk menghitung hasil, sibuk mengejar sesuatu selain Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Banyak manusia rajin beribadah karena ingin pahala, ingin surga, ingin dihindarkan dari neraka. Keinginannya tidak salah, tetapi seringkali ia lupa bahwa pahala itu hanyalah ciptaan. Ia tidak menyadari bahwa pahala bukanlah tujuan, melainkan sekadar tanda bahwa Allah telah ridha kepada amalnya. Ketika manusia mengejar pahala tanpa mengejar Allah, ia seperti seseorang yang jatuh cinta pada hadiah, tetapi tidak peduli kepada pemberinya. Ia sibuk menghitung amal, sibuk mengumpulkan kelebihan, tetapi tidak pernah bertanya, apakah Allah mencintaiku? Ibadahnya penuh angka, bukan rasa. Ia memandang Tuhan seolah seorang pemberi upah, bukan kekasih yang menunggu hatinya. Ketika orientasi ibadah salah, maka seluruh langkahnya meleset. Ia mengira dirinya telah sangat dekat dengan Allah karena banyaknya amal, padahal ia hanya dekat dengan bayangan dirinya sendiri, bayangan tentang pahala, bayangan tentang keselamatan, sementara wajah Allah tidak pernah benar-benar ia cari. Dan inilah salah satu sebab terbesar mengapa manusia beribadah tetapi tidak mengenal Allah. Ia jatuh cinta pada sesuatu yang diciptakan, bukan kepada Dia yang menciptakan. Ada pula orang yang beribadah dengan tekun, tetapi ibadahnya justru memperbesar egonya. Ia bangga karena rajin ke masjid. Ia merasa mulia karena banyak hafalan. Ia merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal ibadah semestinya memecahkan ego, bukan memperkuatnya. Ibadah adalah jalan pulang kepada Allah, bukan jalan meninggikan diri. Tetapi ketika ego tumbuh dalam ibadah, maka ibadah itu kehilangan ruhnya. Ia bagaikan pohon yang tinggi tetapi akarnya busuk. Orang seperti itu tampak religius di mata manusia. Ia sibuk memperindah ibadahnya di hadapan manusia, bukan di hadapan Tuhan. Ia mencari pujian, bukan kedekatan. Ia mencari pengakuan, bukan penghambaan. Maka ia pun semakin jauh dari Allah, meski sujudnya panjang dan bacaannya merdu. Inilah salah satu jebakan halus dalam perjalanan spiritual. Manusia mengira ia telah dekat dengan Allah karena amalnya tampak besar, padahal ego dalam dirinya membuatnya buta. Ada manusia yang lisannya sibuk menyebut nama Allah, tetapi hatinya sedang memikirkan hal lain. Ia berzikir secara otomatis, tanpa kehadiran rasa. Bibirnya bergerak tetapi dadanya kosong. Seakan-akan zikir hanyalah kebiasaan fisik, bukan kesadaran yang memunculkan getaran jiwa. Padahal orang-orang arif berkata, zikir bukan pada lidah, tetapi pada hati. Lidah hanyalah utusan. Hati adalah rumah tempat nama Allah bersemayam. Jika hati tidak menyadari siapa yang ia sebut, maka zikir menjadi gema tanpa makna. Banyak manusia meremehkan hal ini. Mereka mengira selama bibir bergerak maka zikir sudah dilakukan. Padahal Allah tidak melihat gerak bibir, tetapi gerak hati. Ketika hati tidak hidup maka zikir tidak menembus langit. Dan dari sini lahirlah fenomena banyak orang beribadah tetapi tidak mengenal Allah, karena mereka sibuk menggerakkan lidah, bukan menggerakkan kesadaran. Sebagian manusia rajin menuntut ilmu agama, hafal dalil, fasih berceramah, mahir berbicara tentang syariat, tetapi hatinya tetap kosong dari makrifat. Ia mengetahui hukum tetapi tidak mengenal pemilik hukum. Ia mengetahui perintah tetapi tidak mengenal yang memerintah. Pengetahuannya luas tetapi jiwanya sempit. Padahal yang memantulkan cahaya Allah bukanlah banyaknya ilmu, tetapi sucinya hati. Hati yang kotor tidak mampu menjadi cermin bagi cahayanya, meskipun pemiliknya pandai bicara tentang agama. Ada manusia yang mampu menjelaskan sifat-sifat Allah secara ilmiah, tetapi tidak pernah merasakan hadirat Allah walau sedetik. Ada pula yang mampu menjelaskan cara khusyuk, tetapi ia sendiri tidak pernah khusyuk. Inilah ironi manusia beragama. Ia bisa berbicara tentang Allah tanpa pernah merasakan Allah. Dan inilah salah satu sebab terbesar mengapa banyak orang beribadah tetapi tidak mengenal Allah.
Mereka sibuk mengumpulkan informasi, tetapi tidak pernah menyucikan hati. Sebagian manusia beribadah bukan karena cinta, bukan karena rindu, bukan karena ingin mendekat kepada Allah, tetapi karena ingin lari dari masalah dunia. Ia sujud karena ingin tenang, bukan karena ingin bertemu dengan Allah. Ia berdoa karena ingin solusi, bukan karena ingin kedekatan. Awalnya hal ini tidak salah, sebab masalah seringkali membawa manusia kepada Tuhan. Tetapi ketika ibadah hanya menjadi pelarian dan bukan tujuan, maka ia tidak pernah benar-benar masuk ke pintu pengenalan kepada Allah. Ia hanya mendekati ibadah ketika ada masalah, tetapi menjauh ketika dunia sedang ramah kepadanya. Hubungannya dengan Allah menjadi transaksional. Ia memperlakukan Allah seperti petugas darurat, bukan kekasih. Bagaimana mungkin ia mengenal Allah jika satu-satunya alasan sujudnya adalah keinginannya sendiri, bukan keinginan bertemu Tuhan? Ibadah seperti ini tidak melahirkan makrifat, sebab makrifat lahir dari cinta, bukan kepentingan. Hati manusia ibarat cermin. Jika cermin itu buram, kotor, penuh debu dunia, maka cahaya Allah tidak akan memantul dalam dirinya. Ibadah adalah cara mengkilapkan cermin itu. Tetapi jika ibadah dilakukan tanpa hati yang jujur, tanpa muhasabah, tanpa keikhlasan, maka kotorannya tidak hilang. Ia sujud hari demi hari, tetapi kesombongannya tetap ada. Ia berdoa malam demi malam, tetapi kedengkiannya tetap tumbuh. Ia membaca Al-Quran setiap pagi, tetapi lisannya tetap menyakiti orang lain. Bagaimana mungkin ia mengenal Allah jika cermin hatinya tidak pernah dibersihkan? Allah tidak terlihat oleh mata, tetapi oleh hati. Jika hati itu rusak, maka Allah tidak dikenal. Maka banyak manusia beribadah tetapi tidak mengenal Allah, bukan karena ibadahnya kurang, tetapi karena hatinya penuh kabut. Salah satu bahaya terbesar dalam beragama adalah ketika ibadah berubah menjadi kebiasaan. Ketika salat dilakukan hanya karena sudah waktunya, bukan karena hati terpanggil. Ketika bacaan doa meluncur karena sudah hafal, bukan karena jiwa sedang berbicara. Kebiasaan membuat manusia hidup tanpa ruh. Ia bergerak tanpa sadar. Ia melakukan tanpa menghayati. Padahal pengenalan kepada Allah hanya muncul jika manusia hadir penuh dalam setiap ibadahnya. Tetapi jika ia beribadah tanpa kesadaran, maka ibadahnya menjadi seperti seseorang yang menyanyi tanpa memahami liriknya. Ia kehilangan makna, kehilangan rasa, kehilangan getaran. Maka ia pun jauh dari Allah meskipun sehari 5 kali ia berdiri di hadapannya. Ada manusia yang sangat rajin beribadah tetapi hatinya terpaut kuat kepada dunia. Ia mengerjakan salat sambil memikirkan usahanya. Ia membaca Quran sambil memikirkan transaksi. Ia berzikir sambil menghitung rencana. Dunianya tidak pernah berhenti. Dunia menempati tempat yang seharusnya menjadi milik Allah. Maka, bagaimana mungkin ia mengenalnya? Pengenalan memerlukan ruang, dan hati yang penuh dunia tidak punya ruang. Bukan dunia yang salah, tetapi kelekatan manusia terhadap dunia. Ibadah tanpa pelepasan dari dunia tidak akan pernah melahirkan makrifat. Ia hanya melahirkan gerakan yang kosong. Para arif berkata, siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Banyak manusia beribadah, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan perjalanan ke dalam diri. Ia tidak pernah bertanya, siapakah aku? Dari mana aku? Untuk apa aku hidup? Ia menjalani hidup seperti kereta yang berjalan di rel, tanpa perenungan, tanpa kesadaran. Padahal Allah meletakkan jalan menujunya di dalam hati manusia. Siapa yang tidak berani masuk ke dalam dirinya, tidak akan pernah menemukan Allah di luar dirinya. Maka ia beribadah, tetapi tidak mengenal Allah, sebab ia tidak pernah mengenal siapa yang sedang beribadah. Ada pula orang yang tenggelam dalam anggapan bahwa dirinya telah cukup. Ia melihat jumlah salatnya, jumlah zikirnya, jumlah sedekahnya, lalu ia merasa telah sampai pada makam mengenal Allah. Padahal yang paling berbahaya dalam perjalanan makrifat adalah perasaan sudah sampai, padahal ia bahkan belum memulai perjalanan batinnya. Ia baru mengoleksi amal, tapi belum menyingkap hijab di balik amal itu. Ia baru mengoleksi amal, tapi belum menyingkap hijab di balik amal itu. Ia baru membangun rumah-rumahan ibadah, tapi hatinya belum pernah mengetuk pintu kehadiran Rabb yang dia ibadahi. Ia tidak sadar bahwa ibadah tanpa pengetahuan akan selalu menipu pemiliknya, karena ego akan memalsukan rasa cukup. Inilah mengapa sebagian orang terus beribadah, tapi tetap miskin ruh, resah, mudah marah, cepat tersinggung, sebab ia sibuk memperbesar amal, tapi tidak pernah memperhalus jiwa yang mengamalkan. Di dalam beberapa hati, ada keengganan untuk duduk mengenal Allah secara serius, karena mengenal Allah seringkali menyakitkan. Bukan karena Allah sulit,
tetapi karena cermin makrifat menunjukkan wajah diri apa adanya. Saat seseorang mulai mendekati Allah, ia dipaksa melihat kepalsuan diri, keangkuhan tersembunyi, kepura-puraan, ambisi yang disamarkan sebagai ibadah, dan semua kegelapan yang selama ini ia tutupi dengan ritual. Banyak orang akhirnya kembali pada ibadah yang mekanis, karena itu lebih mudah daripada menghadapi dirinya sendiri. Ia memilih gerakan tubuh daripada perjalanan jiwa. Ia memilih hafalan doa daripada pembakaran ego. Maka ia beribadah sepanjang hidup, tapi tetap jauh dari makrifat, sebab ia belum rela dibukakan tirai yang memperlihatkan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sebagian orang tidak mengenal Allah karena mereka mengenal agama hanya sebagai tradisi. Mereka melaksanakan ibadah sebagaimana orang tua dan masyarakat melakukannya, tanpa pernah menyelam ke dalam maknanya. Mereka diwarisi gerakan, tidak diwarisi kesadaran. Mereka menerima bentuk, tapi tidak menerima ruh yang menghidupkan bentuk itu. Maka ibadah menjadi adat, bukan hubungan. Mereka melakukannya dengan baik, rapi, bahkan taat. Tetapi hatinya tetap kosong, sebab jiwa tidak bisa hidup hanya dengan warisan. Jiwa hidup dengan pencarian. Jiwa tumbuh dengan rasa ingin tahu. Jiwa menyala dengan perjumpaan pribadi dengan Allah, bukan dengan tiruan tradisi. Inilah sebabnya banyak orang tampak sangat religius secara sosial, namun tetap rapuh secara spiritual. Ada pula yang terjebak dalam pemahaman bahwa Allah hanya dapat dikenal melalui akal. Mereka membaca banyak buku, mempelajari banyak teori, memikirkan banyak konsep teologis, tetapi hati mereka tetap tidak tersentuh. Akal hanya mampu menuju pintu, tetapi yang membukakan pintu adalah hati. Dan hati hanya terbuka ketika ia jujur, ketika ia hancur, ketika ia pasrah. Banyak orang yang cerdas secara agama, tetapi kering secara ma'rifat. Mereka menguasai definisi, tetapi tidak mengalami kehadiran. Mereka memahami dalil, tetapi tidak pernah merasakan sentuhan ilahi. Maka ibadah mereka menjadi seperti tugas akademik, dikerjakan dengan benar, tetapi tidak pernah mengubah mereka. Kalau ibadah tidak mengubah seseorang, maka ibadah itu tidak sedang menghubungkannya dengan Allah. Ia hanya menghubungkannya dengan kebanggaan intelektualnya. Semoga bermanfaat. Wassalam.